Kita langsung lanjut dulu ya. Kita Oke. menuju ke Liverpool. Ini memang disayangkan kita bertiga yang bertugas semuanya Liverpool. Jadi saya nggak ngerti apakah ini akan jadi objektif atau tidak. Tapi saya setuju bahwa Liverpool kembali lagi kepada tim yang membawa kita selalu deg-degan. Leading cepat banget 2-0. Andy Robertson bilang harusnya kita bisa lebih nyaman, tapi malah ke bobolan 2 jadi 2-2. Dan last minute asisten manajer bilang harus dikurang-kurangin yang kayak begini nih karena kita udah mulai tua, kalau hasilnya harus selalu seperti ini. Itu asisten manajer yang kurang lebih masih suka olahraga, Jal dan juga Mas Aryo. Gimana penonton yang sambil nonton nyemil, makan mie instan, menit-menit terakhir baru gol. Itu kan kalau kita nggak sehat-sehat banget bisa bahaya. Apa yang membuat Liverpool baik di Champions League, kemudian kemarin di Liga, di Premier League juga harus sampai last minute baru ada winning goal gitu lah, atau bisa ngegolin gitu. Bahkan ini kayaknya baru pertama kali tim ada 5 game berturut-turut bisa nyetak gol di atas menit 80 semua. Kayak nggak habis-habis gitu. Iya, dan 5 jatah game hokinya. beruntun, Semua beruntun pertandingan loh deh. Beruntun. Dari awal kan? 5/5 game. Jadi ini 5/5 sesuatu yang sangat di atas menit 83. Iya, beruntun 5 game. Jadi ini sesuatu yang unik banget. Tapi kan perbincangan di media sosial bilang ini cara yang sustainable apa enggak. Kalau dari gue pribadi, ini masih sustainable. Karena kalau ngomongin Liverpool Bias dia. Gini Mas, ada penjelasannya Mas. Kalau di musim terakhirnya Klopp, ini kan cara kayak begini banyak juga menang ya sebenarnya gol menit terakhir. Tapi bedanya di musimnya Klopp itu 8 kali kemenangan yang caranya kayak begini itu situasi tertinggal dulu. Sedangkan di sistemnya sama Slot mereka unggul dulu terus kesusul, tugasnya tinggal nyari gol kemenangan lagi. Jadi kalau ditanya sustain apa enggak, ini masih sustain menurut gua. Dan faktor lawan-lawan yang dihadapi Liverpool sejauh ini bisa dikatakan lawan-lawan yang kualitasnya berat semua itu. Bournemouth itu nggak bisa dianggap remeh, Newcastle juga berat, Arsenal bahkan pertahanan terbaik di Premier League sejauh ini, dan Burnley juga musim lalu promosi statusnya pertahanan terbaik di Championship gitu, dan lawan Atletico rajanya low block. Jadi dua tapi faktor itu bagus apa enggak, Jal? bagus bang, masih bagus menurut gua karena dengan cara Lo ini masa nggak pernah bisa nganterin comfort kemenangan. win? Comfort win ini Liverpool akan lebih cepat sembuhnya daripada sakitnya kalau menurut gua, karena lawannya faktor lawan yang berat. Dan ini sesuatu yang udah mulai membaik sebenarnya kalau gue bilang dibanding 2 pertandingan Membaik, awal ya. Mas Aryo, membaik. Dibanding 2 pertandingan awal ya, Newcastle dan Bournemouth. Tapi kalau 2 pertandingan terakhir gue rasa 3 bahkan secara pertahanan itu udah membaik. Setuju, Mas. Burnley. Kalau gue tuh masih melihat hal yang shaky ya dari Liverpool gitu ya. Kalau tadi Rizal bilang ini beda sama Klopp. Klopp tuh lebih sering ngejar. Nah, gimana kalau posisinya nanti mereka ngejar, Jal? Kalau mereka tertinggal dulu, nah itu kan belum teruji nih. Skenario belum ada. Belum ada nih. Nah kalau skenario seperti itu, nah gue agak bingung juga nih. Begitu lawan ngecetak gol, abis itu low block, kesulitan. Nah itu menjadi masalah tersendiri yang belum kita lihat apakah mereka bisa lewatin dari ujian itu. Gue selalu bilang bahwa Liverpool dengan pemain-pemain bagusnya di lini belakang gitu ya, berapa begitu solidnya, tapi sering balik terekspos yang gol-gol yang begitu mudah gitu. Yang menurut gue tuh harusnya tidak terjadi pada tim yang menjadi front runner lah dalam perburuan gelar juara gitu. Gol di lawan Crystal Palace di Community Shield, lawan Newcastle, itu kan bola-bola yang lu bisa ngelewatin Van Dijk seperti itu tuh gimana ceritanya gitu loh. Ya kadang-kadang Van Dijk akhirnya bisa ngebuktiin bahwa enggak, sekarang lu nggak bisa lewat. Iya dia bisa ngebuktiin itu juga. Tapi kan berapa kali terekspos itu menjadi salah satu hal yang membuat gue agak sedikit khawatir tentang Liverpool gitu. Cuman yang paling gue ambil sisi positifnya adalah mentality. Ketika tim bisa memecahkan masalah dan keluar sebagai pemenang, berarti emang lo winning mentality-nya lo punya. Nah itu yang satu-satunya yang gue pegang, Liverpool punya winning mentality gitu. Tapi apakah itu akhirnya menutupi kebobrokan mereka di lini belakang? Nah itu yang belum teruji ketika mereka tertinggal lebih dulu. Nah, faktor soal lini belakang yang belum teruji, gue rasa nggak lepas dari faktor 2 fullbacknya ya, karena bisa dikatakan Liverpool kurang beruntung dari faktor cedera dan juga suspensi di faktor fullbacknya. Karena kalau 2 center backnya mungkin ini dari musim lalu udah teruji, Konate dan Van Dijk ini salah satu pairing yang terbaik di liga, tapi fullbacknya ini kan rotasinya cukup drastis ya, yang mana di laga pembuka. Tapi kan gol-golnya datangnya dari dua center back itu juga. Tapi gue rasa ada faktor karena mereka main terlalu tinggi, Mas. Bahkan Szoboszlai good shift ketika lawan Arsenal main bagus, tapi ketika 2 itu terlalu tinggi, contoh kayak lawan Bournemouth dan Newcastle itu terekspos di sana. Jadi gue rasa dua dari 4 pemain di lini belakang yang berubah itu sangat berpengaruh ke mereka. Enggak kan Kerkes, Robo, Szoboszlai, Bradley, Frimpong juga. Frimpong ya kan, setelah kemarin udah bisa main. Yeah. Justru bukannya kuatnya malah di situ, Jal. Tapi terbukti fullbacknya kan sebenarnya Van Dijk udah dianggap nggak seperti yang dulu. Masih sama bang? Nggak juga lah, kita harus akui lah. Pokoknya setelah dia kejadian sama kiper Everton tuh Pickford, ya. ada bedanya lah gitu. Terus kemudian yang nemenin kan si
Ibo. Konate ya. Iya. Konate ya kan ya masih di bawah bimbingan gitu loh. Artinya Turun, bukan ya. sosok yang kayak orang tuh segen, Ya. striker tuh segen gitu ketemu dia. Kwanza udah ke Leverkusen ya? Udah. Terus siapa lagi berarti di Gomez masih ada. Nah, Bro. Gomez coba. Artinya kan kenapa lu malah lihat dari fullback yang udah oke malah fullbacknya yang nggak oke malah sentralnya yang Kalau secara oke dibantu serang itu udah oke bang sebenarnya. Frimpong bisa ngebantu Salah untuk bantu bongkar serangan. Kerkes juga secara nyerang oke, tapi secara defense mereka as a unit belum bagus. Secara individu mereka memang bisa dikatakan oke, tapi secara defensive chemistry di belakang, kapan harus satu yang balance, satu imbang naik, satu lebih turun di belakang itu belum ada di Kerkes dan juga Frimpong maupun Bradley. Dan Cuman menurut gue itu faktor yang berpengaruh banget. Kalau terekspos-nya dari sisi wings, gue bisa terima itu Jol. Tapi kan mereka nggak terekspos dari sisi wings. Mereka terekspos-nya tuh dari direct ke tengah gitu loh. Di mana dia bisa gocek-gocek terus Iya, sampai di mana itu serangan untuk balik tuh. posisinya Van Dijk sama Konate gitu Ya. kan yang bisa diterobos gitu. Kalau lo sering digocek-gocek lah, misalnya Vini lah ngobrak-ngabrik sisi kiri gitu misalnya, terus Mbappe juga misalnya masuk dari kanan ngobrak-ngabrik lini wingsnya, nah itu mungkin lain cerita gitu loh. Tapi ini kan lo lewat tengah, jadi gue bilang gue ragu dan khawatir ya justru dari pairing dua center Tapi back kalau itu. kita Sentral kan? Tapi kalau di breakdown ya, contoh gol pertama Semenyo itu kan berawal dari trupas yang ditinggalin sama Endo. Waktu itu Endo aja sampai main di bek kanan gitu. Itu gol satu. Kalau yang gol kedua emang dari sentral Semenyo. Habis Ya. itu gol lawan Newcastle ya Sama itu juga. ada bola-bola lambung memanfaatkan area half space-nya lah dari belakang, bola-bola set piece. Tapi ketika lawan Arsenal itu nggak kelihatan. Ketika lawan dari Iya. Burnley nggak kelihatan. Kalau Atletico kan lagi-lagi gol pertamanya Llorente itu dari jarak antara Robertson dan Van Dijk itu nggak ajak gitu jarak. Iya. Gapnya terlalu jauh dan itu bisa dimanfaatin di situ. Dan kalau ngelihat lini belakang yang bisa terekspos itu ya gue masih melihat keraguan sih di antara dua. Kan awalnya kita ngelihat ketika lo nggak ada Gravenberch wajar nih ketika nggak ada yang nyaring gitu. Expose. Pas Gravenberch masuk kok masih Gitu. keulang juga hal-hal kayak gitu. Jadi kan something yang menurut gue belum diaddress secara sempurna sih sama Arne Slot, terutama dalam posisi nanti misalnya tertinggal, apakah mereka bisa balikin itu yang masih gue nantikan. Kalau memang mereka betul apa yang kata Rijal sustainable sampai akhir musim ya memang dia worthy of a champion. Dan Oke. Nanti boleh kita akan juga ya. nambahin soal faktor kalau nyalain lini belakang dong kurang cukup menurut gua karena di faktor depannya itu ada perubahan shifting dari formasi juga dari Slot ya. Yang musim lalu tuh pakai 4-2-4 jadi bisa ngepres semua tuh ke lapangan tuh semua ada di pemain di atas sana. Tapi Wirtz gua rasa dari segi off the ball, dari segi defendingnya itu belum kelihatan dan itu alhasil bikin filter di tengah tuh gampang ditembus gitu. Wirtz secara ofensif udah makin meningkat menurut gua. Tapi kalau dari segi ngebantu defense itu belum bisa nyamain rekor atau work rate-nya dari Szoboszlai musim lalu. Jadi perubahan shifting formasi ini gua rasa ada pengaruhnya dari depan juga yang secara kolektif ngepresnya belum enak gitu. Jadi Ya. expose. Tapi yang jelas di sini ada perbedaan pendapat lagi. Kalian juga bisa tulis di kolom komen yang ada di acara ini. Apakah kalian juga setuju dengan Rizal bahwa ternyata kalau lini belakang ya dari fullbacknya. Sementara kalau tadi gua sama Mas Haryo setuju justru dari sentralnya gitu loh. Yang memang sering menjadikan celah, sering jadi lawan bisa mencetak gol dengan lebih mudah ketika mereka melakukan reaksi atau melakukan serangan balik. Ngomong-ngomong tadi udah mulai ke lini tengah, Wirtz itu dikatakan oleh Rizal di sore Aldi ya mempertanyakan kapasitasnya dan ternyata ketika menghadapi ketika menghadapi ATM di UCL dilihat secara pergerakan dan secara fungsi kelihatannya lebih oke. Tapi kita nggak akan tahu juga sampai dengan nanti pertandingan-pertandingan ke depan. Tapi sekarang Rizal akan jelaskan seberapa bagusnya potensi loh. Ini baru potensi berarti ya, bukan sudah terjadi. Potensi pemain ini berdasarkan permainan terbaiknya yang akan disampaikan oleh Rizal Palevi. Oke, melanjutkan dari perbincangan DPI di hari Rabu terkait peran Wirtz yang dianggap kurang optimal, sedangkan gua bilang ini adalah salah satu bukti kenapa Wirtz itu masih berkembang dan pada waktunya ini akan jadi pemain yang sangat valuable untuk Liverpool. Dan ini kita udah nyiapin data statistik ketika Florian Wirtz bermain ketika berhadapan dengan Atletico yang berakhir dengan skor 3-2 bagi Liverpool. Dan menurut gua dibandingkan 4 game sebelumnya, ini adalah game paling mendingan dari seorang Florian Wirtz. Yang mana di hari Rabu Bang Aldi mengatakan dia kurang optimal dan dia ngerasa harga segitu belum cocok untuk seorang Florian Wirtz. Dan gue bilang faktor yang kenapa dia kelihatannya belum cocok itu ketika di 4 game sebelumnya dia
lebih banyak bermain di area kayak begini. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan bersama Leverkusen. Karena bersama Leverkusen, kita pernah lihat juga di episode hari Rabu, dia sangat all around tapi lebih dominan di area kiri yang ini. Ini sesuatu yang secara natural dia main lebih bagus, dia main lebih kelihatan potensinya, dia kelihatan kreativitasnya, dan di game kemarin lawan Atletico, kalian bisa lihat di sini udah mulai agak memerah. Ini pocket of space atau area-area yang biasa dia expose, dia eksploitasi ketika berada di Leverkusen 2 musim bersama Xabi Alonso. Jadi ini adalah salah satu bukti mana pertandingan dia tentunya masih adaptasi dan dia makin berkembang. Bahkan gue di hari Rabu bilang kayaknya bakal ada momen dia akan bermain sebagai left wing atau sebagai sayap kiri, rotasi dengan Gakpo. Dan di menit 60 ketika lawan Atletico, bener aja dia main sebagai sayap kiri. Jadi menurut gue, Slot sendiri masih mencari-cari potensi terbaik dari seorang Florian Wirtz ini untuk ditaruh mana, dan bisa aja masa depannya berada di sayap kiri. Dan sekarang kita beralih ke data statistik. Mungkin shot on target belum ada, tapi itu faktornya menurut gue. Mungkin nanti Mas Aryo bisa tambahin atau Bang Valen. Dia terlalu dermawan menurut gue, Mas. Dia terlalu dermawan karena ada momen dia seharusnya bisa tembak. Udah 1 lawan 1, dia milih ngoper lagi. Dan akhirnya peluang itu hilang dan nggak berbuah menjadi gol. Tapi ada juga momen brilian dia ketika dia ngasih assist. Seharusnya assist untuk Salah, tapi Salah nge-shoot udah oke banget, tapi membentur tiang gawang. Jadi ada faktor bad luck-nya juga. Tapi kalau lu ngeliat di sini, 5 chance created, dia adalah pemain paling kreatif di pertandingan tersebut. Dan kalau lu lihat lagi, 5 mungkin itu angkanya kayak gimana sih? Dan dari 5 tersebut, 2 diantaranya dapat kategori big chance created. Jadi dia udah mulai keluar game-game permainan terbaik dia seperti di Leverkusen. Dan menurut gue, seiring berjalannya waktu, dia akan makin berkembang. Dan faktor kenapa dia kurang kelihatan kemarin-kemarin, karena lawannya mainnya low block semua. Arsenal bermain sangat dalam, habis itu Burnley juga main sangat dalam. Ini sesuatu yang nggak dia temuin ketika bermain bersama Leverkusen di Bundesliga. Jadi gue lihat potensi dia makin berkembang tentunya ada. Dan dari 5 chance created ini, 2 diantaranya adalah peluang besar. Dan lu kalau bilang dia pemain yang nggak layak dihargain 100 juta plus, gue rasa kita bergerak dalam halaman yang berbeda. Jadi menurut gue poin gue adalah dia pemain yang masih berkembang dan akan membuktikan diri kalau dia adalah salah satu signing of the season bagi Liverpool. Terima kasih paparan yang disampaikan oleh Rizal Palevi. Menarik bagaimana dia membela habis-habisan seorang Wirtz yang sebenarnya memang masih nggak perform. Tapi kalau potensi, ya masa 100 juta dianggap nggak punya potensi. Tapi kan apa dan kapan potensi ini yang menjadi kenyataan, kan itu yang ditunggu-tunggu. Expected chances aja 0,75 loh. Expected assist. Jadi yang hampir jadi asisnya tuh nggak nyampe 1 tapi 0,75. Lucu juga tuh tadi datanya. Duelnya 3 kali menang dari 10. Setuju nggak apa yang disampaikan Rizal tadi, Mas Aryo? Gue juga sempat berada dalam barisan Rizal ya saat mengcounter Aldi. Aldi kan juga ngelihat gimana lu bisa ngelihat heat map yang begitu menyebar nggak ada merahnya. Lah justru itu, kalau merah di situ doang berarti dia nggak beroperasi kemana-mana. Tapi ini justru involvement dia di hampir semua area pitch itu nunjukin bahwa dia emang memainkan gaya yang mencoba untuk mengcover semua area, mencoba untuk terlibat di semua pergerakan rekan-rekannya. Cuman kan emang positioning dia ketika datang kan agak sedikit membingungkan. Lu menggantikan Sobo, lu menggantikan posisi Gakpo yang lebih sering dimainkan ketika dia ada di Leverkusen. Masuk dari kiri on papernya, tapi memang dia lebih sering turun ke bawah dari sisi kiri itu. Nah mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan nanti, misalnya Bradley ditaruh di kanan, Sobo balik lagi ke tengah dengan kombinasi McAllister sama Gravenberch di kirinya Florian Wirtz. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Cuman yang kalau tadi Rizal bilang ketika dia nggak bisa berkembang karena lawannya hampir sering low block gitu. Gue rasa semua lawan Liverpool akan low block semua ke depannya. Nah itu justru bisa nggak dia nih keluar dari tekanan. Walaupun gue pribadi kalau saat ditanya sama tim sosmed JM juga player yang paling best buy-nya lah di musim ini siapa, gue tetap menunjuk Florian Wirtz karena gue ngeliat potensi pemain ini sangat besar, cuman belum optimal, belum bisa dioptimalkan oleh Arne Slot.
Ya. Dan kalau ngeliat dari Udah posisi cukup, dia- nanti kita lanjut ternyata lagi antar- Rizal ya, udah cukup banyak kamu berkata-kata di malam hari ini. Kita harus amankan durasi kita juga dan juga membuat penasaran JM Team supaya titah-titahnya Rizal ini kalian juga bisa datang di acara hari Kamis. Kita punya yang namanya acara KPI atau apa Jal? Komunitas Pandit Indonesia. Komunitas Kamis. Pandit Indonesia setiap hari Kamis. Jadi kalian kalau yang di kolom komen ini banyak memberikan komentar tapi tidak terbaca atau kayaknya kok kalian lebih senang langsung ketemu, langsung ngomong daripada nulis. Langsung datang aja karena ketuanya namanya Rizal Palevi. Dia akan menyambut dan bersama dengan teman-teman di sana akan menyambut kalian setiap hari Kamis mulai jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Jadi Udah kalian mulai bisa banyak yang datang nanya-nanya. dan mulai banyak yang datang dan sudah mulai banyak juga partnership yang kita mulai jalani. Jadi kalian datang selama 3-4 minggu ke depan free coffee. Ya dan juga dapat goodie bag. Udah dapat nggak goodie bag? Baru free coffee. Berarti free coffee dulu, goodie bagnya nyusul lagi diproduksi. Ya, jadi semakin kalian punya banyak kesempatan juga untuk menjadi pandit atau sekedar menambah teman atau kalian bisa belajar berbicara di komunitas Pandit Indonesia setiap hari Kamis jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Itu tadi pembahasan tentang words yang memang tetap menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya. Apa nanti kalau dia udah cair? Ini cuman singkat aja nih, nggak usah lu jelasin. Apa nanti kalau dia udah cair, akhirnya momen-momen gol menit akhir nggak usah lagi didapat oleh Liverpool. Jangan-jangan menunggu dia menunjukkan kehebatannya di Leverkusen. Iya, asisnya itu kan yang belum kita lihat gitu. Sementara di sana sering banget dia bikin asis, create chance-nya tuh golden chance semua sehingga hanya butuh tap in dari rekan-rekannya dan juga dia punya kemampuan untuk nembak juga dari luar kotak penalti. Tapi Jadi akan kalau muncul Leverkusen dia rajanya gol terakhir justru 11 gol dari menit-menit terakhir Leverkusen 2 musim lalu. Jadi ini tinggal nunggu waktu aja bagi Wirtz menurut gue. Makin cepat dia ketemu posisi terbaiknya, makin cepat juga permainan Liverpool sembuh atau membaik, Bang. Karena sementara ini gue masih lihat dia nanggung ya, ngegocek jago enggak, ngasisnya belum banyak, umpan-umpan aja belum banyak. Jadi itu yang tentu kita tunggu-tunggu. Anyway, itu adalah pertandingan Liverpool berhadapan dengan Atletico Madrid ya. Walaupun ada drama kita nggak sempat bahas nih ya. Diego Simeone dan ternyata juga fans Liverpoolnya memang problematik ya. Ada rekor juga dia membuat masalah di sana tapi nanti kita akan bahas di momen selanjutnya karena kita harus segera menuju ke ada yang saya terlewat tadi tentang Isak. Akhirnya debut tapi masih jauh dari harapan karena kelihatan belum ada chemistry yang terbangun. Nah, Isak. Akankah selama Wirtz beradaptasinya atau dia akan lebih cepat? Gue rasa lebih cepat ya, dan kalau dibilang jauh dari ekspektasi, gue nggak ngeliat jauh-jauh banget dari ekspektasi gitu. Karena ada link up play yang bagus banget 2 kali sama Wirtz dan itu dia berhasil nyiptain space buat nembak dan kayaknya kalau begini terus nggak akan butuh waktu lama bagi dia untuk nyingkirin Ekitike. Karena to be fair kayaknya untuk posisi striker utama Ekitike, karena gue stick dengan poin gue sebelumnya, posisi sayap kiri nantinya akan milik jadi Florian Wirtz. Jadi menurut gue Isak akan ketemu sebagai number 9 sejati bagi Liverpool dan emang dari match fitness masih jauh dari 100% dan Slot pun bilang kalau dia main 90 menit dia bakal cedera nih. Jadi itu dihindarin dan banget. Dan ternyata badannya kurus banget ya. Sangat-sangat Untuk ramping. kita lihat di tes kesehatan. Tapi lawan Atletico yang karakter backnya begitu Bang cukup bisa survive menurut gua. Di menit-menit kayak begitu dia hanya main 60 menit kurang lebih tapi ada potensi dan gua rasa kita akan lihat upgrade dibandingkan musim terakhir. Isak gimana Mas? Kan si Slot kan juga bilang kayaknya 4 pertandingan lah harus kita tunggu gitu karena emang match fitnessnya belum sampai situ gitu. Ya gue rasa dalam 4 ini ya setelah ini dia bisa ngebuktiin itu apa enggak gitu. Gue sih malah menarik mungkin melihat justru dia bareng Ekitike nih. Malah barengan. Ekitike di kiri, dia di kanan, bisa juga bergantian. Isak coming from the left, di depannya Ekitike, bisa juga seperti itu. Yang dikorbanin siapa dong? Ya Sobo lagi, Sobo turun ke bek kanan, Bers di tengah tetap. Sobo ya mudah-mudahan bisa kayak Wirtz bisa kayak Sobo ya. Loh, dulu kan emang gua lihat dia enggak. Lu ngelihat Sobo sama Wirtz bedanya apa nih? Waktu baru datang nih, kan lu sebel banget sama Sobo. Sekarang sama Wirtz gitu. Beda gaya permainan. Kalau Sobo emang dari dulu larinya mah ada terus gitu loh. Tapi lama-lama kan dia perform dan gua akhirnya bilang, gua puji juga. Makanya Wirtz juga mudah-mudahan kan gua mikirnya bukan tukang lari, tukang asis atau tukang apa namanya tuh goyang kan gitu loh. Nah, ini dia bisa nggak kayak Sobo yang ternyata dengan kerja kerasnya dengan humble-nya. Masalah ganteng udah gantengan Sobo. Kalau dia nggak nunjukin etos kerjanya, Wirtz bisa repot juga tuh ya. Ya kita akan lihat juga Isak harapannya nanti bisa menjadi jawaban untuk Liverpool selain Wirtz yang juga masih ditunggu-tunggu untuk penampilan terbaik.